Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Oh iya, perkenalkan, nama saya Siti Alfi Safira Rahma dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Baiklah teman-teman, saya akan mempresentasikan atau memaparkan tentang keterampilan menyimak. Nah, di sini ada 6 pembahasan yang saya akan presentasikan kepada teman-teman. Yang pertama adalah hakikat dan tujuan-tujuan menyimak. Yang kedua, menyimak komprehensif. Yang ketiga, unsur-unsur dalam kegiatan menyimak. Yang keempat, menyimak ekstensif. Dan kelima adalah jenis-jenis menyimak intensif. Nah, yang terakhir, keenam ini keterampilan menyimak mempengaruhi aspek peserta didik. Pembahasan yang pertama yaitu hakikat menyimak dan tujuan menyimak. Hakikat menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang lisan-lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi, serta memahami makna komunikasi yang disampaikan oleh si pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Dan tujuan menyimak terdiri dari 6. Yang pertama, menyimak memperoleh fakta atau mendapatkan fakta. Yang kedua, untuk menganalisis fakta. Yang ketiga, untuk mengevaluasi fakta. Yang keempat, untuk mendapatkan inspirasi. Yang kelima, untuk mendapatkan hiburan atau menghibur diri. Dan yang terakhir, keenam itu untuk meningkatkan kemampuan berbicara. Untuk pembahasan yang kedua yaitu menyimak komprehensif. Menyimak komprehensif ini memiliki 3, yaitu adanya proses menyimak terdiri dari tahapan mendengar, tahap memahami, tahap menginterpretasi, tahap mengevaluasi, tahap menanggapi. Yang kedua adanya fungsi menyimak, memperoleh informasi yang berkaitan dengan profesi, membuat hubungan antara pribadi lebih efektif, dan mengumpulkan data agar data membuat keputusan yang masuk akal. Nah, yang terakhir, yang ketiga ini faktor mempengaruhi menyimak, yaitu terdiri dari fisik, psikologi, pengalaman, sikap, motivasi, jenis kelamin, dan lingkungan sekitar. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu unsur-unsur dalam menyimak. Menyimak merupakan kegiatan yang kompleks karena sangat bergantung pada berbagai unsur yang mendasarinya. Unsur dasar menyimak ialah berbagai unsur yang secara fundamental mewujudkan adanya suatu peristiwa atau kegiatan menyimak. Unsur-unsur yang dimaksud terdiri dari 4. Yang pertama adalah pembicara. Nah, pembicara ini adalah sebagai sumber pesan. Yang kedua adalah menyimak. Menyimak ini sebagai penerima pesan. Yang ketiga yaitu bahan pembicaraan atau sebagai unsur konsep. Nah, yang terakhir, yang keempat itu adalah bahasa lisan sebagai media. Selanjutnya, pembahasan yang kelima yaitu jenis-jenis menyimak intensif. Jenis-jenis menyimak intensif ini terdiri dari 3. Yang pertama adalah menyimak kritis. Menyimak kritis ialah kegiatan menyimak yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk memberikan penilaian secara objektif, penentuan kehasilan, kebenaran, dan kelebihan serta kekurangan-kekurangannya. Yang kedua yaitu menyimak interogatif. Menyimak interogatif ialah kegiatan menyimak yang bertujuan memperoleh informasi dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang diarahkan kepada memperoleh informasi tersebut. Yang ketiga yaitu menyimak eksploratif. Menyimak eksploratif ini ialah kegiatan menyimak yang dilakukan dengan penuh perhatian untuk mendapatkan informasi baru. Selanjutnya, pembahasan yang kelima yaitu jenis-jenis menyimak intensif.
Jenis-jenis menyimak intensif ini terdiri dari 3. Yang pertama adalah menyimak kritis. Menyimak kritis ialah kegiatan menyimak yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk memberikan penilaian secara objektif, penentuan kehasilan, kebenaran, dan kelebihan serta kekurangan-kekurangannya. Yang kedua yaitu menyimak interrogatif. Menyimak interrogatif ialah kegiatan menyimak yang bertujuan memperoleh informasi dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang diarahkan kepada memperoleh informasi tersebut. Yang ketiga yaitu menyimak eksploratif. Menyimak eksploratif ini ialah kegiatan menyimak yang dilakukan dengan penuh perhatian untuk mendapatkan informasi baru. Dan yang terakhir adalah pembahasan tentang aspek yang mempengaruhi pertumbuhan peserta didik dalam keterampilan menyimak. Terdiri dari fisik atau pertumbuhan fisik merupakan proses perubahan menjadi lebih besar dan lebih panjang dan terjadi sejak anak sebelum lahir hingga dewasa. Yang kedua yaitu perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual anak sangat bergantungan pada berbagai faktor, utamanya antara lain seperti kesehatan gizi, kebugaran jasmani, pergaulan, dan pembinaan orang tua. Yang ketiga adalah emosi. Emosi merupakan gejala perasaan yang disertai dengan perubahan dan perilaku fisik, seperti marah yang ditunjukkan dengan suara keras dan gembira melonjak-lonjak sambil tertawa lebar. Yang keempat adalah sosial. Manusia sebagai makhluk sosial yang dalam keadaannya tentu tidak dapat hidup sendiri, harus membutuhkan bantuan dari orang lain. Yang kelima adalah bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang juga dapat diartikan sebagai tanda, gerakan, suara untuk menyampaikan isi pikiran kepada orang lain. Yang keenam adalah bakat khusus. Bakat merupakan kemampuan tertentu yang dimiliki oleh seorang individu yang hanya dengan rangsangan atau dengan sedikit latihan. Dan ketujuh yang terakhir adalah sikap, nilai, dan moral. Bloom atau Waldfolk dan Nikolic 1984 mengemukakan bahwa tujuan akhir dari proses pembelajaran dikelompokkan menjadi 3. Sasaran yaitu kognitif, efektif, dan psikomotorik. Nah, untuk yang terakhir adalah kesimpulan dari keterampilan menyimak adalah suatu kegiatan yang menyerap dan menerima gagasan atau pikiran dengan penuh perhatian, apresiasi, dan pemahaman dengan sungguh penuh perhatian. Pemahaman apresiatif yang dapat disertai dengan pemahaman makna komunikasi yang disampaikan secara nonverbal, formasi atau pesan yang disampaikan orang lain melalui ujaran dengan tepat, benar, akurat, dan lengkap. Baiklah, sekian atas presentasi atau paparan yang sudah saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.